berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuh hidup. Kekudusanmu Bapa, penuh hidup. Ku rindu selalu diam dalam hadirat-Mu, menikmati anugerah-Mu. Katakan lagi hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Yes Tuhan, haleluya. Kami rasakan Kau ada di tengah kami Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuh setiap kami. Ku rindu selalu diam dalam hadirat-Mu,
Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. mau bersyukur tetap kepada Tuhan, amin. Amin. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan? Karena Dia Raja dalam setiap hidup kita. Haleluya.
kita mau katakan, semusim berlalu Tuhan tetap memelihara setiap kita di dalam setiap hidup kita.
kemuliaan untuk Tuhan kita. Bilang sama sebelahnya, Tuhan kita dahsyat bilang. Matius pasal yang ke-7 ayat 12 sampai 14. Ini Matius 7 ayat 12 sampai ayat yang 14. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Amin. Bilang sama sebelahnya, pintu mana yang kau pilih? Bilang. Bilang dulu sama sebelahnya, pintu mana yang kau pilih? Bilang. Pintu mana katanya? Oke, begini. Ayat 12 firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saya percaya semua kita manusia butuh dihargai. Dan Yesus menekankan tentang hubungan antara sesama manusia. Dan bagi Yesus ternyata hidup bersama orang lain itu penting. Dan kalau kita mau hidup damai, tentram, dan sukacita, maka dalam hubungan kita dengan orang lain, kita harus saling menghargai. Dan ini adalah sebuah prinsip keseimbangan hidup. Dan kalau orang di luar sana yang gak kenal Tuhan pun tahu prinsip seperti ini. Kalau ingin dihargai, hargailah orang lain. Kalau ingin dihormati, hormatilah orang lain. Orang yang di luar sana juga mengerti prinsip seperti ini. Dan firman Tuhan juga tekankan kepada kita semua, kita harus juga belajar untuk menghargai orang lain. Dan ini adalah sebuah prinsip di dalam kehidupan. Kalau baru-baru ini lagi viral, ada seorang yang namanya, saya juga enggak kurang kenal sama dia, memang saya enggak kenal sama dia. Ada seorang yang namanya ahli filsafat, dia menghina presiden, dia bilang presiden itu tolol lah, pengecut lah. Dan itu memang sedang lagi viral sekarang ini atas apa yang diucapkannya. Saya bilang tindakan yang seperti itu merupakan salah satu contoh di mana dia tidak bisa menghargai orang lain. Firman Tuhan ajarkan kepada kita semua, kita harus saling menghargai. Bilang sama sebelahnya, dengar itu kawan bilang. Saya mau bilang begini, banyak orang yang setiap hari Minggu ikut sama Tuhan. Banyak orang yang setiap hari Minggu datang ke gereja. Dan bukan hanya murid-murid yang ada di dalam gereja. Kalau ada orang banyak yang sedang berkumpul bersama-sama, itu berarti, dengar nih, itu berarti punya banyak pemikiran juga. Pemikirannya pun pasti berbeda-beda. Kalau pemikirannya berbeda-beda, kemauannya pun juga berbeda-beda. Bukan hanya pemikiran dan kemauan, keinginannya pun berbeda-beda. Dan tahu nggak? Karena perbedaan itu tadi, akan ada kemungkinan yang satu memaksakan kehendaknya kepada yang lain. Akhirnya kita bisa tidak saling menghargai. Dan ini adalah sebuah realita. Dan orang biasanya hanya mau berteman dengan orang yang sepaham dengan dia. Kalau berbeda dengan dia, dia nggak mau. Lama-lama, tanpa kita sadari, kita hidup dalam sebuah kelompok.
Dan gak jarang, tanpa kita sadari juga, kita akhirnya membuat sebuah batasan. Kita bisa saling menyakiti, kita bisa saling melukai, akhirnya kita bisa saling tidak menghargai. Dan sayangnya, itu bukan hanya terjadi di luar sana, tetapi juga terjadi di dalam gereja. Bilang sama sebelahnya, enggak gitu kau kan bilang. Karena kemauan yang berbeda-beda tadi, keinginan yang berbeda-beda, pemikiran yang berbeda-beda, ada orang yang ikut Tuhan pun berbeda-beda. Ada orang yang hanya sekedar ikut saja. Ada orang yang hanya sekedar hadir saja. Ada yang hanya sekedar datang untuk meramaikan saja. Ada juga memang yang datang supaya dia bisa disembuhkan. Ada juga memang yang datang dia punya sebuah kerinduan untuk mendapatkan sebuah pengajaran. Tapi ada juga yang datang dengan motivasi-motivasi yang lainnya. Begitu banyak pemikiran dan keinginan yang berbeda-beda. Timbul satu pertanyaan sekarang. Yang mana yang benar? Dan saya mau bilang dalam kehidupan sosial, kita nggak akan pernah bisa lepas dari orang lain. Dan ternyata firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, pelajaran yang pertama yang diajarkan kepada kita adalah, kalau kamu ingin orang hargai, hargai jugalah orang lain. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Amin. Kalau kamu mau dihormati, hormatilah orang lain. Kalau kamu mau dihargai, hargailah orang lain. Kalau kamu nggak mau ditokohi, kalau kamu nggak mau dibohongi, firman Tuhan bilang, apa saja yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat bagimu, perbuatlah begitu juga kepada mereka. Itulah realita kehidupan. Kita makhluk sosial yang harus selalu berhubungan dengan orang lain. Gak bisa kita hidup sendiri, butuh orang lain. Saya mau bilang, dengar nih, siapapun Anda, bagaimanapun keadaan Anda, apapun kedudukan Anda, mau kaya, miskin, jelek, cantik, Anda pasti butuh orang lain. Intinya, kita harus hidup bersama orang lain. Amin. Bukan berpusat kepada diri kita sendiri. Kita pasti butuh orang lain. Kalau Anda sombong, maaf, berarti Anda hanya berpusat pada diri Anda sendiri. Kalau Anda sombong, Anda berarti sedang mengatakan, aku enggak butuh orang lain di dalam kehidupanku. Kalau yang Anda pikirkan hanya kepentinganmu sendiri, berarti Anda tak butuh orang lain. Yang saya bilang tadi itu semua berpusat pada diri sendiri. Hei, kita harus berbaur dengan orang lain. Amin. Jangan hanya untuk kepentingan diri kita, tapi juga pikirkan orang lain. Pertanyaan saya, punya nama kita semua. Untuk apa nama itu? Untuk siapa nama itu? Hah? Untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Untuk diri sendiri atau orang lain? Kan lucu kalau namaku Paulus mau makan, aku bilang sama diriku sendiri, Paulus makan kau. Nama itu bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk orang lain. Pertanyaan saya, Anda pakai baju? Pakai baju untuk siapa? Untuk diri sendiri dan
Kalau cuma sendiri kita, nggak pakai baju pun nggak apa-apanya. Mau jalan kemana pun nggak jadi masalah. Jalan aja sendiri karena nggak ada orang. Tapi karena ada orang lain. Jangan sampai orang ketemu nanti sama kita dibilangnya kita. Maksud saya gini, dalam hidup ini kita harus bisa saling menghargai. Jangan hanya diri kita yang kita pikirkan, tapi kita juga harus memikirkan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Amin. Amin. Dan saya percaya orang-orang yang selalu memikirkan orang lain dalam kehidupannya, dia pasti bisa menghargai orang lain. Amin. Sekali lagi, kalau mau dihargai, hargai orang lain. Kalau mau dihormati, berbuat sesuatu itu pikirkan orang lain. Jangan kayak anak-anak muda zaman sekarang. Tahu kereta? Itu yang buatkan orang yang sudah ahli ya. Orang memang yang sudah benar-benar ahli dan paham. Itu semua udah dirancang sedemikian rupa pakai komputer lagi. Sudah sempurna lah itu. Datang anak lajang kita yang semua mata pelajaran pun banyak gak lulus dia. Diubahnya pula knalpotnya itu. Jadi knalpot, gimana bunyinya itu? Ngeng, ngeng, ngeng. Aduh. Kalau lewat depan rumah kalian kira-kira yang seperti itu, gimana kalian? Apa doa kalian? Apa doa kalian kalau kalian hadapi yang seperti itu? Jatuhlah kau gitu ya kan? Gak ada anak-anak muda di sini yang seperti itu knalpotnya ya kan? Semua standar. Amin. Saya mau bilang gak enak kalau gak dihargai orang lain. Makanya dalam hidup ini kita harus bisa belajar saling menghargai. Apa yang kamu inginkan, kerjakanlah seperti itu kepada orang lain. Dan dengar nih, selaku orang percaya sudah seharusnya kita semua bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Selaku anak-anak Tuhan seharusnya kita bisa menghormati satu dengan yang lainnya. Selaku anak-anak Tuhan yang sudah melayani Tuhan, seharusnya kita bisa saling mendukung satu dengan yang lainnya. Supaya pekerjaan Tuhan bisa maju. Saya mau bilang, tanpa ada kita mendukung orang lain, menghormati orang lain, menghargai orang lain, tak akan bisa maju. Saya percaya, kalau prinsip itu kita kerjakan di tempat ini, pekerjaan Tuhan akan menjadi sesuatu yang luar biasa di lingkungan ini. Amin. Amin. Dan saya mau bilang, orang-orang yang bisa menghargai sesamanya, pasti dia juga menghargai pengorbanan Yesus. Tapi kalau Anda nggak bisa menghargai sesama, diragukan kalau Anda mengatakan, aku cinta Yesus, aku mengasihi Yesus, aku menghargai pengorbanannya di atas kayu salib. Diragukan. Kenapa? Karena sesama pun belum bisa dihargai. Dan buanglah prinsip ini kawan. Senang melihat orang susah, susah melihat orang. Buanglah prinsip seperti itu di dalam kehidupan kita. Buang itu jauh-jauh. Kalau ada orang yang enggak kita sukai, mau ditabraknya lah kita. Ternyata enggak jadi ya kan? Gitu jalan dia 100 meter ke depan, rupanya tabrakan dia, jatuh. Apa kita bilang? Apa kita bilang? Mampus kau. Jujur aja lah. Apa kita bilang? Mampus. Gitu kita datangi, rupanya bapaknya. Saya mau bilang gini, buang prinsip seperti itu. Susah melihat orang senang, senang melihat orang. Dan saya mau bilang gini, apapun yang kita miliki sadarilah, itu semua asalnya dari. Apapun yang kita miliki itu adalah anugerah dari Tuhan. Apapun kelebihanmu, apapun kepintaranmu,
Itu bukan karena dirimu, tapi karena anugerah Tuhan. Makanya saya mau bilang, jangan sombong. Karena sikap sombong tidak akan pernah bisa menghargai orang lain. Jangan karena Anda dikasih lebih putih kayak aku ini, lantas sombong. Dia hitam, aku putih. Jangan karena ada jabatan kita lantas sombong. Ada cerita di sana bukan di sini. Kepala sekolah suaminya. Karena kepala sekolah suaminya, istrinya pun mau dipanggil ibu kepsek. Bayangkan itu. Kepala sekolahnya yang kepsek, istrinya mau dipanggil ibu kepsek. Aku ragu lama-lama istrinya nanti yang nanda tangan rapor. Jangan sombong. Sekali lagi bilang sebelahnya, jangan sombong. Kalau Tuhan anugerahkan sesuatu kepada kita, jangan, karena orang sombong tidak akan pernah bisa menghargai orang lain. Dan kalau kita nggak bisa menghargai orang lain, saya percaya berantakan hidup kita. Dan ayat yang ke-13-14 bilang, di dalam dunia ada dua jalan. Cuman lagu anak sekolah minggu itu. Oke, dengar ya. Di dalam dunia ada dua jalan, kawan. Satu jalan yang lebar, satu jalan yang sempit. Pertanyaan saya, saudara lebih suka jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Jujur aja, saudara lebih suka jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Luar biasa kalian semua kalau suka jalan yang sempit ya. Aku sendiri kalau ditanya jujur, lebih suka jalan yang gak ada orang yang mau jalan yang sempit. Kenapa? Kalau jalan yang sempit susah. Mau ngapa-ngapain pun susah. Tapi kalau jalan yang lebar bebas. Bebas sesuka hatinya. Kalau jalan yang sempit penuh dengan resiko. Siapa yang sering bawa mobil, tanya dulu dia, mana kalian pilih, jalan lebar atau jalan sempit? Mana kalian pilih Pak Bora, jalan lebar atau sempit? Jalan tol? Mana kalian pilih Pak Bisa? Jujur, ini jujur. Yang bilang sempit-sempit tadi, sorry ya, munafik kau semua. Karena jalan yang sempit itu susah dan penuh resiko. Gak bebas mau bergerak. Tapi jalan yang lebar, tapi dengar nih ya. Jalan yang lebar itu ternyata orang-orang yang memilih itu ternyata susah untuk diatur. Kenapa susah untuk diatur? Karena dia mau bergerak semaunya aja. Susah untuk diatur, gak mau ikut perintah Tuhan. Dan dia hanya mau ikuti keinginannya sendiri. Makanya di ayat yang keberapa katakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Tuhan sedang tidak memberikan pilihan sama kita, tapi dia sedang memerintahkan kita masuk melalui
Pintu yang sesat itu, masuklah melalui pintu yang sempit itu. Kalau yang lebar itu binasa kita, kawan. Pertanyaan saya, mana yang lebih sering terjadi kecelakaan, di jalan lebar atau di jalan sempit? Kenapa? Dan sayangnya udah tahu pun kita begitu keadaannya, kita lebih sering menggemari jalan yang lebar. Maka Yesus bilang hari ini, masuk melalui pintu yang sempit. Dan Yesus sudah kasih contoh, dia juga sudah memilih jalan yang sempit. Walaupun hidupnya harus penuh dengan penderitaan, harus mati berdarah-darah untuk Anda dan saya. Kalau Yesus sudah kasih contoh, mari kita ikuti apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Amin. Amin. Saya mau bilang jalan yang sempit enggak enak memang, kawan. Tahu jalan yang sempit itu enggak bisa motong-motong kita, harus ngantri alias harus ikuti proses yang sudah Tuhan tentukan. Harus ikuti proses yang Tuhan sudah tentukan dan enggak ada jalan pintas. Dan orang-orang yang bersedia untuk diproses oleh Tuhan, saya percaya hidupnya pasti selalu menghargai orang lain. Amin. Aku pun diproses Tuhan ya, kawan. Jangan pikir malah mungkin prosesnya lebih berat. Dan kalau hari ini, siang ini aku masih bisa berdiri di sini, itu karena anugerah Tuhan. Jadi enggak ada yang perlu disombongkan. Kalau cerita aku terkejut kalian, kawan, tapi tunggu nanti tanggal mainnya. Aku rindu melalui apa yang ku alami, itu akan menjadi sebuah kesaksian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Pilihlah jalan yang sempit. Ikuti proses yang sudah Tuhan tentukan. Aku sekarang sedang mengikuti proses yang Tuhan tentukan bagiku. Percaya kalian kalau aku bilang sekarang ini aku sakit? Enggak kan? Segar aku ya kan? Ada nampak aku sakit? Ada manusia. Ada nampak aku sakit? Segar aku kan? Ada tambah ganteng aku? Sikit ya kan, lebih banyak kalian. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Dia pasti turun tangan. Kalau mungkin orang-orang di sekitarku berkata beginilah, begitulah, harus kesinilah, harus kesitulah. Tapi imanku berkata, aku mau andalkan Tuhan. Ya, karena istri tercinta ya ikuti juga lah apa sarannya. Nanti ngambek pula dia, payah kita. Tapi di balik itu semua aku percaya itu proses yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupanku. Amin. Ikuti saja prosesnya Tuhan. Kalau Anda ikuti proses Tuhan, aku yakin hidup ini akan menjadi indah meskipun kelihatannya susah. Tapi waktu Anda rela untuk diproses oleh Tuhan, sesuatu yang susah Tuhan ubahkan menjadi sangat indah. Amin. Amin. Pilih jalan yang sempit, kawan. Bilang sama sebelahnya. Orang di jalan yang sempit itu pasti serba hati-hati. Dia pasti ekstra hati-hati. Dia harus disiplin. Dengar di. Biasanya orang yang masuk di jalan yang sempit itu hidupnya pasti disiplin.
Waktu jamnya datang sama Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Waktu jamnya bekerja, silakan Anda bekerja. Waktu jamnya Anda berdoa, berdoa kepada Tuhan. Itu orang yang disiplin. Orang-orang yang memilih jalan yang sempit, hidupnya pasti disiplin. Dan dengar nih, tanpa kedisiplinan tidak akan ada kesuksesan. Pernah kalian lihat orang yang gak disiplin, orang yang malas sukses? Pernah? Aku maulah. Biasanya orang yang di jalan yang sempit itu, dia disiplin dalam segala hal. Saya pernah baca status Facebook orang, dia bilang gini, kalau dalam hal waktu saja pun kita tidak bisa disiplin, apalagi dalam hal yang lain. Minggu depan gak ada lagi yang terlambat. Amin. Dan orang yang disiplin itu biasanya dia berpikir matang, lebih hati-hati dalam melangkah. Segalanya difikirkan baik-baik. Kalau mau melakukan dosa, dipikirkannya berkali-kali. Kalau mau gak datang ibadah, dipikirkannya berkali-kali. Rugi aku kalau gak datang ibadah. Apapun yang dilakukannya serba hati-hati. Amin. Jadilah orang-orang yang disiplin di dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini Tuhan ajarkan dua hal sama kita. Yang pertama, kita harus bisa saling menghargai. Yang kedua, ada itu jalan yang Tuhan sudah suruh untuk kita pilih. Masuklah ke jalan yang sempit itu. Dan nanti setiap orang yang memilih jalan yang sempit, meskipun susah hidupnya, banyak resiko yang dihadapinya. Ayat 14 bilang apa? Ayat 14 bilang, jalan yang sempit itulah, di sanalah ada kehidupan. Tak ada kehidupan di jalan yang lebar, hanya ada kehidupan di jalan yang sempit. Saya rindu semua kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menghargai satu dengan yang lainnya. Dan kita sudah ditentukan Tuhan untuk memilih jalan yang sempit. Karena jalan yang sempit itulah yang membawa kita menuju kepada kehidupan bersama Bapa di sorga. Amin. Demikian firman Tuhan.